Perkenalkan, nama saya Sefra Juliana Ungo. Saya mahasiswa semester 3 kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Manado. Kita ke materinya terlebih dahulu. Saya mohon maaf jika dalam pembuatan video ini banyak kesalahan yang akan ditemui, tapi dari hati saya yang dalam saya mohon maaf, dan bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Baiklah, kita masuk pada materi pembahasan kita, yaitu teori berparadigma ganda yang dikemukakan oleh salah satu ahli sosiologi, yaitu George Ritzer. George Ritzer mengemukakan 3 paradigma sosiologi, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial yang terdiri dari teori struktural fungsional, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Dan paradigma yang kedua yaitu paradigma definisi sosial yang terbagi dalam teori tindakan, teori interaksi simbolik, dan teori fenomenologi. Dan paradigma yang terakhir yaitu paradigma ketiga, yaitu paradigma perilaku sosial yang terdiri dari teori sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi yang lebih lanjut, mari kita lihat biografi dari George Ritzer. George Ritzer adalah tokoh teoritis sosiologi yang banyak berkarya dalam bidang meta-teoretis. Sebagai seorang yang tidak memiliki gelar sosiologi atau di bidang sosiologi maupun latar belakang formal dalam bidang sosiologi, beliau telah mengajar di jurusan sosiologi di berbagai negara selama lebih dari 30 tahun. George Ritzer lahir pada tanggal 14 Oktober 1940 di usia 79 tahun di New York City, Amerika Serikat. Pendidikan George Ritzer yaitu di Universitas Cornell pada tahun 1965 sampai 1968 dan di Universitas Michigan 1964. George Ritzer terpengaruh oleh Maximilian Weber, Karl Marx, Jean Baudrillard, Thomas Kuhn, Alvin Toffler. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu paradigma fakta sosial. Apa itu paradigma fakta sosial? Paradigma fakta sosial yaitu cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu dan di luar subjek. Sekarang kita masuk pada teori paradigma fakta sosial, yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan atau mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Contoh dari teori struktural fungsional yaitu pendidikan, di mana pemerintah berperan penting karena masyarakat yang ingin hidup dengan ketenangan terhadap bentuk perubahan sosial dan harus memiliki pendidikan yang tinggi agar tidak mendapat tekanan dari berbagai pihak yang pendidikannya lebih di atas. Kita masuk pada teori paradigma fakta sosial dengan teori konflik. Teori konflik merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan sosial sehingga konflik bersifat inherent, artinya konflik akan senantiasa ada di dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Contoh dari teori konflik yaitu konflik budaya, yaitu kajian dalam teori konflik yang terdiri atau terjadi apabila dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus yang bersifat tertutup.
Kebudayaan ini dianggap aneh sehingga menjadikan pandangan masyarakat memiliki dasar pengetahuan yang bahwa apa yang dilakukannya adalah bentuk sikap ketidakterimaan dalam perubahan sosial. Teori yang ketiga yaitu teori sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Contohnya yaitu sebuah jarum jam, di mana jarum jam tersebut terdapat angka, terdapat brand, terdapat baterai, terdapat tali jam. Itu adalah komponen yang terpisah, tetapi ketika disatukan itu menjadi sebuah bentuk jam yang dipakai oleh orang-orang. Itu dahulunya terpisah, tetapi setelah disatukan itu menjadi sebuah jam yang dipakai. Masing-masing komponen tadi, yaitu komponen jam itu, mereka masing-masing terpisah, tetapi saling berhubungan untuk menjalankan fungsi keseluruhan sebagai penunjuk waktu atau mungkin juga penanda suatu status sosial. Kita masuk pada teori yang terakhir dari paradigma fakta sosial, yaitu teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro yaitu teori-teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka waktu yang panjang, meliputi teori tentang evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi. Kita masuk pada paradigma yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Ada beberapa teori yang terdapat dalam paradigma definisi sosial, yaitu yang pertama teori tindakan. Teori tindakan adalah suatu tindakan yang memiliki makna ketika individu berinteraksi dengan individu lain dan hasilnya tersebut mempengaruhi perilaku individu lainnya. Kita bisa melihat contoh dari teori tindakan, yaitu yang pertama, menjalankan prosesi peribadatan sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi keluar rumah. Dan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan gotong royong dengan tujuan agar kebersihan dan keasrian lingkungan tetap terjaga. Itu adalah contoh dari teori tindakan. Dan masih pada teori dari paradigma definisi sosial, yaitu yang kedua teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Contohnya, ketika warna pink atau warna merah muda menjadi simbol yang menginterpretasikan kelembutan dan kefeminiman mereka. Hal ini diyakini oleh wanita maupun pria yang berada di seluruh dunia. Kita masuk pada teori yang terakhir dari paradigma definisi sosial, yaitu teori fenomenologi. Teori fenomenologi yaitu studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu. Contohnya yaitu tentang menjadi seorang artis. Fokusnya dalam penelitian yaitu seperti apa pengalaman yang dirasakan saat artis tersebut pertama kali menjadi seorang artis. Penelitian fenomenologi ini dapat dikumpulkan dengan cara mewawancarai sekelompok individu yang terdiri dari para artis-artis senior yang sudah mempunyai pengalaman dalam dunia keartisan. Kita masuk pada paradigma sosiologi yang terakhir, yaitu paradigma sosiologi perilaku sosial.
Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dan lingkungannya. Pada paradigma perilaku sosial ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori sosiologi perilaku, yaitu memusatkan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat individu. Contoh yang bisa dilakukan dari teori sosiologi perilaku ini yaitu suatu reaksi atau respon terhadap suatu organisme dan kemudian organisme tersebut merespon balik terhadap respon yang pertama. Respon tersebut bisa berupa sapaan ketika saya mau menyapa teman saya dan teman saya pun balik menyapa saya. Itu merupakan sebuah teori sosiologi perilaku. Dan teori yang terakhir dalam paradigma perilaku sosial yaitu teori pertukaran. Teori pertukaran adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya pertukaran mahasiswa A ke kampus B dan mahasiswa B ke kampus A sehingga terjadinya interaksi sosial maupun pengaruh sosial yang ada dalam kedua mahasiswa ini maupun kampus mereka masing-masing. Demikianlah pembawaan materi saya atau pemaparan materi saya. Kiranya materi ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan mohon maaf sekali lagi jika teman-teman menemui kesalahan dalam pengucapan kata demi kata dalam pemaparan materi saya pada tadinya.